Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Minggu yang lalu, kalian sudah belajar mengenai konflik terbuka antara Indonesia dengan Belanda, atau dengan kata lain, upaya mempertahankan kemerdekaan melalui militer. Hari ini Bu Nais akan menjelaskan mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi atau perundingan. Perjuangan melalui diplomasi ini tuh dilakukan bangsa Indonesia beberapa kali ya. Jadi tidak serta-merta sekali perundingan itu langsung ketok palu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak, melainkan perlu berkali-kali perundingan antara Indonesia dengan Belanda hingga akhirnya Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Perundingan yang pertama yaitu perundingan Linggajati. Perundingan ini itu dilaksanakan pada 10 November 45 di Linggajati, Cirebon. Makanya diberi nama perundingan Linggajati. Adapun tokoh yang mewakili bangsa Indonesia yaitu Sultan Syahrir dan dari pihak Belanda yaitu Prof. Semerhorn. Ada 3 hasil dari perundingan Linggajati yaitu Belanda itu mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, RI dan Belanda itu membentuk yang namanya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, antara RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda di mana Ratu Belanda itu sebagai ketuanya. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya wilayah Indonesia itu semakin sempit. Dan ternyata Belanda itu juga pada akhirnya melanggar yang namanya hasil perundingan Linggajati dengan melaksanakan agresi militer pertama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan yang namanya perundingan Renville. Untuk perundingan Renville itu dilakukan pada 17 Januari 48 di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Nah, tokoh Indonesia yang mewakili dalam perundingan Renville itu ada Mr. Amit Syarifuddin, sedangkan untuk yang Belanda ada Abdul Qadir Widjoyo-Atmojo. Adapun hasil dari perundingan Renville yaitu wilayah Indonesia itu diakui berdasarkan garis demokrasi Van Mook. Garis ini itu dicetuskan oleh Hubertus Johannes Van Mook. Adanya garis Van Mook ini juga mengakibatkan wilayah Indonesia itu semakin sempit. Kemudian Belanda itu berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia itu terbentuk. Kedudukan RIS dan Belanda itu sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. RI merupakan bagian dari RIS dan yang terakhir pasukan RI yang berada di daerah luar garis Van Mook itu harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Hasil perundingan ini itu membawa dampak tersendiri ya bagi bangsa Indonesia. Yang pertama pastinya wilayah Indonesia itu menjadi semakin sempit. Kemudian jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan yang ketiga yaitu terjadinya beberapa pemberontakan yang terjadi di dalam Indonesia. Nah, ternyata sekali lagi Belanda itu melakukan pelanggaran terhadap perundingan Renville dengan melakukan agresi militer yang kedua. Untuk menghentikan agresi militer ini dilaksanakan perundingan Rumroyen yang dilaksanakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Muhammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Makanya perundingannya itu diberi nama perundingan Rumroyen. Adapun hasil dari perundingan Rumroyen yaitu kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak, di mana Belanda itu harus menghentikan agresi militernya, sedangkan Indonesia itu harus menghentikan perang gerilyanya. Kemudian Belanda itu juga harus mengembalikan ibu kota Republik Indonesia ke wilayah Yogyakarta. Dan yang terakhir secepatnya akan dilaksanakan yang namanya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. KMB ini merupakan upaya diplomasi terakhir ya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia karena melalui KMB ini Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Untuk KMB dari pihak Indonesia itu diwakilkan oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakilkan oleh Van Maarseven.
Adapun hasil dari KMB, yaitu seperti yang Bu Nais sampaikan di awal, yaitu Belanda itu akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kemudian masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. RIS harus membayar hutang-hutang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Dan yang terakhir, RIS harus mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi anak-anak perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah ya, baik itu melalui jalur militer maupun jalur diplomasi. Oleh karena itu, sepatutnya kalian atau kita itu harus selalu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.